Impact Kids. Yuk Sobat Impact Kids, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat hari yang baru, buat penyertaan Tuhan yang selalu ada untuk kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau selalu bersama dengan kami, dan Engkau yang mau membuat kami bertumbuh hari demi hari, makin mengenal Engkau, makin serupa dengan Engkau. Tuhan, kiranya Tuhan yang ampuni kesalahan kami. Maafin Tuhan kalau misalnya dalam perkataan kami, dalam hati kami, dalam pikiran kami merancangkan apa yang jahat, kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan yang tolong, Tuhan yang buat perubahan dalam hidup kami, supaya kami bisa hidup makin berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang lembutkan hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan pengen kami lakukan, dan berikan kepada kami hati yang taat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Halo Sobat Impact Kids, gimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat? Wah, aku berdoa supaya di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu ini, kalian bisa tetap sehat dan bisa beraktivitas dengan baik ya. Sobat Impact Kids, siapa yang di sini suka makan tempe? Ada yang suka? Wah, aku juga suka makan tempe ya. Nah, kalian pernah nggak sih bikin tempe sendiri, Sobat Impact Kids? Pernah? Atau belum pernah? Wah, kalau misalnya Sobat Impact Kids belum pernah, nyobain deh sekali-sekali ya. Karena proses buat tempe itu tidak secepat kita makan tempe. Prosesnya itu lama banget. Jadi, kalau misalnya mau bikin tempe, pertama harus punya bahan dasarnya, yaitu kacang kedelai. Nah, apakah kacang kedelainya itu bisa langsung beli, atau beberapa orang bahkan harus menumbuhkan tanaman kedelai sendiri dulu. Jadi tanamannya ditanam dulu dari bibit, terus ya ditunggu berbulan-bulan sampai akhirnya bisa panen biji kedelai. Nah, sesudah udah panen biji kedelai nih, apakah bisa langsung jadi tempe gitu, cling, instan? Enggak ya Sobat Impact Kids. Ternyata biji kedelai yang sudah dipanen itu harus direndam dulu supaya dia nggak keras. Habis direndam dia harus digiling dulu. Habis digiling dia dicuci dulu. Habis dicuci dia direbus dulu. Wah, lama direbus. Habis direbus dia baru didinginkan dulu biar nggak terlalu panas. Habis itu harus ditambahkan ragi. Wah, ragi itu yang bikin fermentasi supaya emang dia bisa jadi tempe ya. Nah, sesudah ditambahkan ragi, baru dicetak, masukin dalam kemasan, terusnya memulai proses fermentasi. Wah, proses fermentasinya aja lama banget Sobat Impact Kids. Sampai akhirnya tempe itu bisa kita konsumsi. Wah, kayaknya itu bisa makan waktu berbulan-bulan ya Sobat Impact Kids. Mulai dari ada biji kedelai sampai dia bisa menjadi tempe yang bisa kita makan dan enak. Nah, tapi ya Sobat Impact Kids, pernah kepikiran nggak kalau misalnya si pembuat tempe ini nggak sabar, terusnya dia mau menghentikan prosesnya di tengah-tengah? Apakah bisa jadi tempe yang kita makan itu nggak akan bisa ya Sobat Impact Kids? Nah, ternyata proses itu nggak hanya cuma proses membuat tempe Sobat Impact Kids, dan proses yang lama itu nggak hanya pada saat kita membuat makanan atau menghasilkan benda lain. Tapi dalam hidup kita nih sekarang, selama kita hidup di dunia, kita juga mengalami yang namanya proses kehidupan. Wah, tapi apakah pada saat kita mengalami proses kehidupan nih, Sang Pencipta kita itu akan give up, akan menyerah sama proses kehidupan kita? Puji Tuhan, enggak ya Sobat Impact Kids. Nah, sebenarnya ada ayat Alkitab nih yang akan kita pelajari hari ini, yang akan memberitahukan kepada kita bahwa Sang Pencipta kita, yaitu Tuhan kita itu tidak akan pernah menyerah terhadap proses kehidupan kita, dan dia akan terus melakukan proses kehidupan kita sampai kita bertemu dengan Bapa di surga. Nah, Sobat Impact Kids, yuk dibuka Alkitabnya dan kita mau baca dan hafalin bareng-bareng ya. Ayat hafalan kita hari ini dari Filipi 1 ayat 6. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Filipi 1 ayat 6. Nah, Sobat Impact Kids, dari ayat hafalan tadi kita bisa lihat ya, bahwa Tuhan Yesus Kristus itu sudah memulai pekerjaan yang baik di dalam hidup kita, dan akan terus melanjutkannya sampai kesudahannya, yaitu sampai hari Kristus Yesus, sampai kita bertemu lagi dengan Bapa di surga. Wah, mungkin pada saat proses kehidupan kita ya, menjalani proses kehidupan kita ada up
and down and shake ya Sobat Impact Kids. Ada kalanya kita bisa menaati semua perintah Tuhan, tapi ada kalanya kita tergoda oleh dosa, terusnya berdosa deh. Tapi abis itu kita bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi. Wah, proses kehidupan itu emang gak gampang ya Sobat Impact Kids. Tapi kita bersyukur karena Tuhan Yesus sudah berjanji bahwa Ia akan terus bersama dengan kita. Tuhan Yesus gak pernah ninggalin kita Sobat Impact Kids. Tuhan Yesus tahu kalau manusia itu kecenderungannya berdosa dan gak akan bisa deh untuk hidup dengan baik dengan kekuatannya sendiri. Makanya Sobat Impact Kids, Tuhan Yesus mau datang ke dunia untuk menyelamatkan masing-masing dari kita, untuk memberikan kekuatan kepada kita karena Dia sudah mati di kayu salib dan Dia sudah bangkit, yang artinya Dia karena Dia menang, jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus nih, termasuk kalian, Sobat-Sobat Impact Kids dan aku juga, akan diberikan kemenangan atas dosa. Jadi pada saat kita menghadapi godaan-godaan di sekitar kita bisa terus datang sama Tuhan, dan Tuhan Yesus akan terus memberikan kekuatan supaya kita bisa menaati perintah Tuhan Sobat Impact Kids. Dan pastinya pada saat proses kehidupan kita nih, sama kayak tubuh kita yang bertumbuh ya, tangannya semakin besar, badan kita semakin tinggi ya Sobat Impact Kids. Nah, hidup kita juga makin akan bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan makin mengenal Tuhan lagi, kita akan makin merasakan kasih-Nya Tuhan lagi. Yang perlu kita lakukan adalah pada saat Tuhan Yesus menegur kita, pada saat Tuhan Yesus memberitahukan apa yang Dia mau kita lakukan dalam firman-Nya, kita perlu taat. Kita perlu taat dan kita terus berpegang sama Tuhan, terus percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Oke Sobat Impact Kids, jadi pada saat kita mengalami proses kehidupan yang mungkin naik turun ya Sobat Impact Kids, ingat bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu setia. Dia nggak kayak orang-orang atau benda-benda di dunia ini yang tidak kekal ya. Karena Dia kekal, Dia akan terus memegang tangan kita dan membuat kita semakin bertumbuh dan bisa mengalami proses kehidupan untuk makin mengenal Tuhan Yesus sampai kepada akhirnya kita bertemu dengan Tuhan di surga. Jadi Sobat Impact Kids, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Nya Tuhan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau tahu, karena Engkau melihat bahwa kami gak bisa menyelamatkan diri kami sendiri. Dan kami bersyukur karena Engkau menunjukkan kasih-Mu dengan mati di kayu salib untuk menebus kami dari dosa-dosa kami dan memampukan kami untuk hidup dalam terang, untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan yang ampuni kesalahan kami kalau kami suka tergoda oleh hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk bisa bertumbuh sama seperti proses membuat tempe, sama seperti pohon. Kami bisa bertumbuh makin kenal Tuhan, makin taat sama Tuhan. Kiranya Engkau yang tutup bungkus hidup kami, Engkau yang lembutkan hati, pikiran kami, Engkau yang pakai mulut dan hidup kami, supaya kami bisa makin mengenal Engkau dan supaya kami bisa menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah Sobat Impact Kids, jadi jangan lupa ya, proses kehidupan kita itu akan terus berlanjut sampai kita bertemu dengan Allah Bapa. Dan pada saat mungkin proses kehidupan kita ada naik turunnya, ada sedih, ada senang, ada susah, ada kesel, ada macam-macam, tetap ingat bahwa Tuhan terus bersama dengan kita dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus sudah memulai proses yang amat baik dari awal dan akan meneruskannya sampai kita lagi bertemu dengan Tuhan. Baik Sobat Impact Kids, sampai ketemu di lain waktu ya. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.